istrinya aja ngamuk. Masalah lagi loh ini. Ngamuk istrinya. Masalah lagi. Kamu nuduh aku memperkosa Jama. Mampus, mampus. Ayo memperkosa Jama. Mampus. Mampus. Ayo bilang. Oh, ada drama. Oh, ditendang. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Nah, lihat suamimu gila dulu. Gila. Awal Agustus 2025, media sosial Indonesia digemparkan oleh sebuah video pendek. Dalam rekaman itu terlihat seorang pria paruh baya berbaju putih tergeletak di jalan. Tubuhnya lunglai, sesekali berguling seakan kehilangan tenaga. Dalam hitungan jam, video itu menyebar ke berbagai platform. Instagram, TikTok, hingga Facebook penuh komentar netizen. Ada yang mencibir, ada yang merasa geli, ada pula yang marah. Nama pria dalam video kemudian diketahui, Imam Muslimin, seorang dosen sekaligus tokoh agama di Malang, yang akrab disapa Yai Mim. Narasi cepat terbentuk. Yai Mim dianggap pura-pura stroke setelah bertengkar dengan tetangganya. Tanpa menunggu penjelasan, publik sudah melabelinya sebagai drama murahan. Namun, seperti banyak kasus viral lain, kenyataan tak sesederhana potongan video. Setelah berminggu-minggu menjadi sorotan nasional, sosok Imam Muslimin atau Yai Mim akhirnya angkat bicara. Ia hadir dalam podcast milik Denny Sumargo, tempat yang kerap dijadikan ruang klarifikasi bagi figur publik. Publik selama ini hanya mengenalnya lewat potongan video viral. Tubuhnya terguling di jalan, suara-suara yang menyudutkan, hingga narasi bahwa ia berpura-pura sakit demi mencari simpati. Gambaran sepihak itu dengan cepat menyebar, membentuk opini publik yang cenderung menempatkannya di sisi salah. Imam Muslimin dikenal dengan sebutan Yai Mim. Ia bukan orang sembarangan di lingkungannya. Pernah mengajar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ia dikenal luas sebagai sosok berilmu agama, disegani murid, dan aktif dalam komunitas pengajian. Kehidupan sehari-harinya sederhana. Ia tinggal bersama istri di kawasan perumahan Joyogran, Lowokwaru, Malang. Lingkungan itu kebanyakan dihuni kalangan menengah ke atas, para akademisi, pegawai negeri, dan pebisnis. Sementara di sebelah rumahnya tinggal Sahara, seorang perempuan yang bersama suaminya mengelola usaha rental mobil. Usaha ini cukup besar, dengan puluhan unit mobil yang kerap hilir mudik dan diparkir di kawasan perumahan. Awalnya hubungan bertetangga biasa-biasa saja. Namun, pelan-pelan gesekan muncul. Sejak 2007, Yai Mim mengaku membeli sebidang tanah di kawasan itu. Ia dan istri kemudian menyedekahkan sebagian tanahnya untuk dijadikan jalan umum, agar akses ke kafling lain lebih baik. Bagi mereka, langkah itu adalah amal jariah, memudahkan mobilitas warga. Tapi seiring waktu, fungsi jalan itu berubah. Sahara kerap memarkir mobil-mobil rental di jalur tersebut. Sebuah akses yang tadinya dimaksudkan sebagai jalan bersama berubah, seolah jadi lapangan parkir pribadi. Menurut istri Yai Mim, kondisi ini sudah berlangsung lama. Berkali-kali ia dan suaminya menegur, meminta agar mobil jangan diparkir di depan rumah mereka, apalagi menghalangi garasi. Namun, teguran itu dianggap angin lalu. Setiap kali kami mau keluar pagi untuk pengajian, mobil di depan sudah berbaris. Kami susah keluar. Kami sudah minta baik-baik, tapi tidak digubris. Mulanya itu, jelasnya. kami pulang dari Jakarta, tanggal 7 Agustus. Malam hari, ketika kami sampai rumah, itu ada mobil Ibu Sahara. Beliau kan rental ya, rental mobil. Jadi Bu Sahara itu punya usaha rental ya? Ya. Di depan rumah kami itu ada mobil parkir gitu. Saya tunggu nih sampai jam 10. Kok enggak ini ya? Enggak. Di depan pintu. Di depan pintu. Ya, di jadi depan posisi pagar. depan pintu rumahnya Ibu karena ya. kita pergi itu loh, dianggapnya nggak ada. Oke. Ada padahal sudah ada tulisan dilarang, mohon tidak parkir di depan pintu. Oke. Nah, saya tunggu sampai jam 10 tidak dipindah. Ia dan istrinya mencoba menghubungi pemilik mobil, namun tidak ada jawaban. Jam sudah larut malam, dan ia butuh masuk rumah dengan segera. Akhirnya Yai Mim mengambil kunci dan memindahkan mobil itu sendiri ke pinggir jalan, agar akses ke rumahnya terbuka.
Keputusan itu ternyata menjadi percikan yang menyulut api besar. Iya, jadi dibantu gitu. Ada orang membalikan, kuncinya diterima, uangnya diterima, kunci taruh di tempat kunci, sepeda motor diambil. KTP-nya kan banyak itu. KTP-nya diambil. Intinya ngebantuin. Dia bantu. Jadi kami kan tahu nih tempat kunci. Ya udah kita ambil kuncinya, saya berikan ke Yaimim. Saya bilang, Bi, ini kalau nunggu anak-anak bangun ini, wah bisa telat ini acaranya, pengajiannya. Kan. Itu memang mobilnya posisinya, mobil kami waktu itu posisinya nggak bisa keluar Bang karena kehalang mobilnya Bu Sahara. Akhirnya dipindah sama Yaimim karena tempatnya karena tempatnya bawah. Itu ke bawah, agak ke bawah, ada jalan paving terus ke bawah, terus kayak ke gas itu, gasnya nekannya terlalu dalam, kayak mesinnya di samping hujan gitu loh, situasinya hujan, mesinnya bunyinya. Nah, saya nggak terasa karena tutup kan. Oh ya. Oh jadi ada kesalahan gas. Minjak ya. Kan mengakibatkan apa? Ya bersuara keras. Gitu. Ya. Lah, kenapa kalau bersuara keras itu? Ya, membangunkan mereka. Dia. Mereka marah. Mereka marah. Keesokan harinya, pertengkaran pecah. Kata-kata keras melayang. Dan di saat panas itulah Sahara merekam momen ketika Yaimim terlihat tergeletak di jalan. Potongan itu yang kemudian diunggah ke media sosial dengan narasi, "Lihat, pura-pura sakit." Video tersebut seakan menjadi senjata pamungkas. Publik yang tidak tahu kronologi panjang langsung menelan mentah-mentah. Komentar bernada ejekan membanjiri kolom-kolom media sosial. Drama minta perhatian. Kalau Ustadz saja begini, bagaimana jamaahnya? Bapak-bapak kok main sinetron? Narasi publik terkunci. Yaimim adalah tokoh agama yang mempermalukan diri sendiri dengan akting konyol. Sahara tampil sebagai korban yang sabar menghadapi tetangga aneh. Namun benarkah begitu? Butuh beberapa waktu, hingga akhirnya Yaimim dan istrinya berbicara. Mereka menjelaskan bahwa video yang beredar hanyalah potongan sepihak yang tidak merekam seluruh kejadian. Kalau niatnya baik, kenapa hanya potongan itu yang disebar? Kenapa tidak seluruh kejadian? Ujar Yaimim dalam salah satu kesempatan. Saya di sini bukan untuk mencari pembenaran. Saya hanya ingin meluruskan. Terlalu banyak yang dipelintir. Ini kan persoalannya bergulir sampai Ibu Suhara kemudian memposting sampai tengkar. Oh ini ya. Yang mulai video-video ini ya? Itu baru muncul setelah ini. Setelah ini berkali-kali dah. Kira-kira datang ke rumah itu 3-4 kali lebih lah. Itu aku sering lihat tuh muncul di FYP tuh video. Nah Ibu Ines ya, Ibu Ines juga videoin. Saya videoin. Tapi Ibu nggak posting ya? Saya nggak posting. Cuma videoin doang. Iya, gitu. Cuma videoin aja. Saya sebenarnya malu ya. Aduh, ribut-ribut sama tetangga itu kan malu. Ya nggak elegan gitu Bang. Betul. Gitu. Jadi saya nggak posting. Tapi kok terus muncul video loh. Saya pertama masih menahan diri. Aduh, kok gitu? Saya tahan diri. Habis mungkin sebentar lagi selesai gitu ya. Tapi kok semakin membesar, kemudian sampai berpengaruh ke pekerjaan saya, pekerjaan Yaimim. Akhirnya barulah di situ saya bikin video-video untuk mengcounter fitnah dan framing negatif dari Bu Sahara gitu. Namun tentu saja satu pihak menjelaskan tak membuat persoalan selesai. Sahara punya versinya sendiri dan narasi makin terbelah. Sahara bersikeras bahwa lahan jalan itu bukan milik Yaimim. Menurutnya lahan itu milik kafling lain, bukan tanah wakaf, apalagi tanah yang disedekahkan Yaimim. Ia juga menuduh bahwa justru Yaimim sering bersikap kasar, bahkan mengintimidasi warga dengan kedudukannya sebagai tokoh agama. Bukan kami yang menyerobot, justru kami yang sering ditekan, tegasnya. Dengan begitu, konflik narasi pun semakin sengit. Lepas paving. Bikin alasan kamu. Pak, dia dituduh perkosaan. Kapan? Lepas dulu pavingnya. Ini paving aku. Ini kasih dulu itu. Iya, taruh aja dulu ke sana langsung. Ambil kamu. Aku. Lepasin semua pavingnya ya. Kasihan. Kasihan.
Aku pindah paving apa di target 100 juta? Pindah, urusanku dulu dong. Nanti urusan Pak Mim, nanti orangnya kan nggak ada di sini kan. Tapi itu Pak target. Mim, target apa nih? Loh, Ayo, nggak, nih, maksud buktinya, saya- buktinya ada nih soalnya. Maksud saya, aku bayar dulu targetan itu apa paving dulu? Urusanmu sama Satu-satu. Mim. Loh, satu-satu urusanmu paving dulu dong. Paving dulu, oke. Iya. Paving dulu ya. Iya. Tenang Mbak, tenang. Paving dulu ya. Heeh. Oke. Satu, nggak mungkin Mbak. Kalau Kenapa? kasih waktu saya. Ngapain dikasih waktu, kamu ya gak ngasih waktu? Waktu untuk aku tenang. Aku buat kau nggak tenang juga. Iya, sampai masih ada itu muncungnya. Siap-siap loh. Saya nggak ingin membahayakan. Iya, tapi kau membahayakan perasaan orang lain, kau melukai perasaan orang lain, dan kau perlu catat itu. Oh, masing-masing. Oke, aku lukai perasaan kau. Yang sakit itu kau. Kok masih belum ini nih, belum ke dalam nih? Oh iya. Kalian tak dalemi, Mbak. Iya betul. Nggak perlu wajah-wajah orang jahat itu biar masuk ke dalam. Nih wajahnya orang jahat. Hati-hati. Kena stroke. Ya, Dia katanya orang baik. Abinya orang baik katanya. tapi zakarnya tidak kena bisul. Nih, Zakarnya nggak kena bisul, fitnah lagi guys. Alhamdulillah dapat bukti baru. Kapan? Ini fitnah. Aku mau tahu sih seberapa lama pot ini umurnya berada di tengah jalan. Oh, berarti cuma sementara, cuma gertakan doang. Oke. Aku selama ini baik-baik. Kau fitnah suami aku, kau fitnah usaha aku, kau fitnah mobil-mobil aku, kau rusak mobil-mobil aku. Apa? Loh, ini bukan tanahmu, jadi kamu gak berhak ngomong kayak gitu. Lah iya memang, terus ngapa kamu ngomong gitu? Gak ada sebenarnya kapasitas. Kamu gak bisa ngomong kayak gitu. Oke. Nggak perlu difoto, tunjukkan aja. ATR BPN juga ada, semua orang bisa akses. Semua orang bisa akses ATR BPN. Kamu minta apa sih sebenarnya? Loh, kamu yang minta apa? Ini kan jalan umum. Mau kupanggilkan orang yang lebih berwenang di sini. Mau kupanggilkan? Oke, sebentar, Mim. Ros, ini nih. Bunyai dan juga Kiai yang memblokade jalan. Ini blokade apa dong ini? Ini kalau nggak tak kasih nanti tabrak gitu. Pindah semua dong. Cabut semua dong. Itu kan membahayakan. Alhamdulillah sudah dibongkar permasalahan tanah. Kita clearkan satu-satu ya permasalahannya melalui tanah. Semangat ya. Bongkar habis. Bongkar, jangan ada yang tersisa. Mantap. Bongkar. Kasian. Kupu-kupu rokok surya, mental cupu kok banyak gaya. Joget dulu dong. Metuang. Ayo. Yuhu. Alhamdulillah. Lanjut. Gak apa-apa.
Dua pihak yang bersuara keras tentu membutuhkan penengah. Camat dan aparat mencoba mengatur mediasi. Namun, apakah mungkin jalan damai ditemukan? Camat Lowokwaru sempat menginisiasi mediasi, tetapi berulang kali upaya itu gagal. Salah satunya karena Yai Mim tidak hadir. Sementara itu, warga perumahan mengambil sikap. Alih-alih menengahi, sebagian warga memutuskan menggelar rapat dan mengusir Yai Mim serta istrinya dari lingkungan. Mereka menilai konflik sudah merusak kenyamanan bersama. Yai Mim akhirnya hengkang dari rumah Joyogran. Tak lama kemudian, ia juga mengundurkan diri sebagai dosen UIN. Pada titik ini, konflik bukan lagi tentang parkir mobil atau jalan. Yang terguncang adalah nama baik, posisi sosial, bahkan kehidupan sehari-hari Yai Mim dan keluarganya. Bagi Yai Mim, peristiwa ini adalah persekusi sosial. Yang paling berat adalah melihat istri saya harus menanggung malu. Reputasi saya hancur. Saya sampai mundur dari kampus. Itu bukan main-main, katanya. Bagi sebagian orang, ini hanya masalah parkir. Bagi Yai Mim, kenapa akhirnya bisa diusir dari tempat tinggal sendiri? Boleh tahu nggak? Iya, jadi setelah ada cekcok, itu pernah ada cekcok, Pak RW datang ke, Pak RW bilang, loh, Anda penduduk mana? Gitu kan. Bertanya ke kami seperti itu, saya bilang, ya penduduk sini. KTP mana? KTP-nya masih belum di sini. Gitu, ya itu salahmu, makanya segera. Itu kesalahan fatal. Makanya segera pindah KTP, gitu. Jadi gini Bang, saya penduduk di Joyogran, tapi KTP saya ikut mama saya di kelurahan lain, gitu. Kenapa waktu saya awal pindah itu nggak segera pindah? Karena menyangkut saya mau haji, menyangkut data saya di Kemenak dan sebagainya, maka saya pending gitu. Udah, intinya udah clear. Kalau menurut saya segala sesuatu harus dilihat dua arah, dan juga buat Bu Sahara dan suaminya juga harus kita kasih kesempatan untuk menjelaskan, karena ini sebenarnya tidak ada sesuatu yang harus dibesar-besarkan, tapi sudah terjadi. Iya. Jadi kan ini kan kita pembelajaran sebagai masyarakat, warga negara, isu sosial bagaimana menyelesaikan, dan sayangnya masalah kayak begini berujung kepada pengusiran dan juga pelaporan. Nah, setelah publik mendengar penjelasan panjang Yai Mim di podcast Denny Sumargo, muncul kabar bahwa giliran Nurul Sahara akan tampil di panggung yang sama. Jadwal tayangnya bahkan sudah ditentukan. Rabu, 1 Oktober 2025, pukul 19 WIB. Namun, rencana itu justru memicu gelombang penolakan keras dari warganet. Sejak pengumuman poster tayangan beredar, kolom komentar kanal YouTube Denny Sumargo langsung dipenuhi ribuan protes. Mayoritas netizen menilai kanal tersebut tidak pantas dijadikan panggung klarifikasi bagi Sahara. Menurut mereka, ruang podcast seharusnya menjadi tempat menghadirkan kebenaran, bukan sekadar wadah untuk melontarkan narasi tandingan yang berpotensi menyudutkan pihak yang dianggap korban. Desakan netizen semakin kuat dengan alasan kekhawatiran. Jika Sahara tampil, ada kemungkinan besar ia sudah menyiapkan narasi khusus untuk membalikkan opini publik dan kembali menyudutkan Yai Mim. Akhirnya, pada menit-menit terakhir sebelum tayang, pihak manajemen Denny Sumargo resmi mengumumkan penayangan episode Sahara dibatalkan. Bagi sebagian netizen, pembatalan ini adalah kemenangan moral. Mereka merasa berhasil menjaga agar ruang publik tidak digunakan untuk memperkuat narasi yang berlawanan dengan persepsi mayoritas. Namun, bagi pihak lain, pembatalan juga menimbulkan pertanyaan, apakah dengan begitu suara Sahara tidak akan pernah didengar? Apakah ruang klarifikasi memang hanya layak untuk satu pihak? Apapun itu, keputusan ini memperlihatkan betapa kuatnya peran media sosial dan opini warganet dalam menentukan arah pemberitaan dan ruang diskusi publik di era digital. Dari sengketa jalan, potongan video, hingga batalnya penayangan podcast, kasus Yai Mim versus Sahara telah menjelma menjadi drama sosial yang lebih besar dari sekadar konflik dua tetangga. Ia menjadi cermin tentang kuasa narasi, derasnya arus media sosial, dan rapuhnya reputasi di tengah masyarakat yang cepat menghakimi. Satu hal yang bisa diambil, jangan pernah menelan bulat-bulat potongan cerita, karena kebenaran selalu lebih panjang daripada satu video singkat.